Terungkap dari tayangan Rakyat Bersuara, ada lebih dari 5 kasus hukum atau kasus korupsi dari skandal pejabat yang akan dibongkar oleh Hasto Kristianto. Dan data-data disimpan di 3 orang, yakni Hasto Kristianto, Koni Bakri, dan juga Andi Wijayanto. Itu kemudian yang terungkap dalam tayangan Rakyat Bersuara bersama anggota PD Perjuangan Guntur Romli. Kini pertanyaannya tinggal 2. Pertama, apa kasusnya? Lebih dari 5 kasus korupsi. Kemudian yang kedua, kapan akan dibongkar? Jadi bukan terkait dengan kasus pribadi, aib pribadi dan lain sebagainya, bukan, tapi kasus hukum dan korupsi. Dan disebutkan juga, bahkan menyinggung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah itu? Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Oke, silakan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Oke, berarti Ibu Koni lihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang yang membesarkannya. Dalam hal ini Bu Mega dan PDIP ya. Bukan aku yang nggak bisa yang lihat begitu. Saya tanya sekarang tanya Pak Abraham lah. Oke. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya, siapa? Partai siapa yang digunakan? Ya. Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Oke. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Ini loh. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Dia tuh kadal Pak. Dia mau lawan tuh T-Rex. Dinosaurus T-Rex itu Pak. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Saya ini juga bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau sekarang bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi PDIP. Salah because you don't know her. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya. Tapi karena panggilan jiwa, bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama ibu, udah dari kemarin-kemarin kali dia ngumuminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel K2 Reaction. Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Joko Widodo memang tidak pernah ada habisnya untuk kita perbincangkan. Setelah sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia oleh OCCRP, kini kembali keluarga Mulyono atau Jokowi disebut-sebut oleh pakar intelijen Koni Bakri. Bahkan Koni tidak segan-segan menyebut keluarga Mulyono ini sebagai keluarga maling kundang. Nah, apa alasan dibalik ketegasan Koni Bakri menyebut Joko Widodo dan keluarganya ini sebagai keluarga maling kundang kuadrat? Pasti ada alasan dibalik statement keras tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang beberapa waktu yang lalu Koni mengaku memegangi atau mengantongi dokumen yang berkaitan dengan keluarga Mulyono atau keluarga Jokowi. Nah, apa saja ke perbincangan atau apa saja ke alasan dibalik penyampaian Koni ini? Berikut videonya. Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni. Ibu Koni, buka itu dokumen yang kode A, buka tuh dokumen rahasia kode C. Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto, kedua saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, apalah nggak tahu diludahi kalau boleh saya bilang. Kalau ibarat kata antara Jokowi dengan Megawati itu adalah orang tua dan anak, di mana Megawati selaku orang tua itu kurang lebih 7 kali mencalonkan keluarga Mulyono baik Jokowi sendiri maupun anak-anaknya dan menantunya untuk menjadi calon wali kota, calon gubernur maupun menjadi calon presiden dan bahkan dimenangkan semua oleh keluarga Jokowi. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan dari Megawati dan partainya. Namun di belakangan hari kemudian Jokowi dalam tanda kutip memberontak melawan PDIP Perjuangan dengan Megawati. Mungkin alasan inilah yang kemudian membuat Koni mengeluarkan statement bahwa keluarga Jokowi ini adalah keluarga maling kundang. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus
siapa Muis itu, ya, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih, mungkin kita positif thinking dong, tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Di balik ketegasan Koni Bakri, Hasto dan kawan-kawan melawan Jokowi dan keluarganya itu bukan tidak beralasan. Salah satu alasan yang paling kuat disampaikan bahwa mereka sudah mengantongi dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan hal-hal negatif yang dilakukan oleh Jokowi maupun keluarganya. Jadi dalam dokumen itu terdata bahwa ada tindakan-tindakan yang bisa saja setiap saat bisa diledakkan, bisa dimunculkan oleh Hasto dan kawan-kawan ketika pertarungan antara PDIP dengan keluarga Jokowi terus berlanjut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Koni bahwa Hasto menitipkan dokumen-dokumen ini kepada Ibu Koni karena sudah menyadari bahwa dirinya akan ditersangkakan dan beliau takut jika sampai dokumen-dokumen penting itu, bukti-bukti itu dihilangkan pada saat pemeriksaan. Makanya beliau meminta Ibu Koni untuk mengarsipkan dokumen-dokumen itu, dan sebagaimana disampaikan bahwa dokumen itu sudah diarsipkan di Rusia, jadi dokumen itu aman, siap untuk dimunculkan dan diledakkan pada waktunya. Sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga, tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, file sudah siap. Yes, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia, ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hirup pikuk, pusing kan kepala gue. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku dan Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gua kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua ramai bela Mas Hasto, gua bela Kusnadi karena gua pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua, dia bilang gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gua kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Katanya di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Nah, buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh menurut aku tuh jadi lucu juga ya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititip beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukon itu kan fitnah, Bukon itu kan gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Nah itu tadi video dari Ibu Koni maupun dari video dari Aiman mengenai perselisihan antara Hasto PDIP melawan keluarga dari Jokowi. Nah bagaimanakah kelanjutannya dan bagaimana akhir dari perseteruan ini, tentu saja waktu yang akan menjawabnya. Oke teman-teman, jika kalian punya pendapat, punya statement tentang persoalan ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di waktu-waktu dan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.